Selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Christina Sianturi, Najlia Amelia, Raimondo Tarigan, Rizky Panggabean, Siti Nurhaliza Lubis, dan Vika Deslaini Mendropa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hasil analisis data dari penelitian kami yang berjudul The Correlation Between Past Tense Mastery and Students' Reading Comprehension of the Context at SMP Swasta Metodis 8 Medan. Pada analisis data kami ini, kami melakukan 2 tes, yaitu past tense dan recount test, di mana masing-masing diberikan yang dimana total salnya yaitu 20. Jika siswa benar 1, akan dikali 10, jika salah dikali 0. Untuk analisis data yang pertama yaitu past tense atau variabel X akan dijelaskan oleh Christina Sianturi. Kepada Christina, persilakan. Terima kasih buat waktu kesempatannya. Selanjutnya, berdasarkan tes yang diberikan, berikut tabel dari skor yang diperoleh siswa atas penguasaan materi past tense. Skor dan tes. Oke, next kita akan membahas analisis deskriptif. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh skor tertinggi adalah 100, skor terendah adalah 30. Maka kita dapat mencari jangkauan atau R dengan rumus skor tertinggi dikurang skor terendah, yaitu 100 dikurang 30, maka jangkauannya adalah 70. Dan kita akan mencari banyak kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah 32, maka hasil yang diperoleh adalah 6. Kemudian kita mencari panjang kelas dengan rumus R dibagi K, atau 70 dibagi 6, sama dengan 11,66 atau dibulatkan dengan 12. Berikut adalah tabel distribusi. Tabel tersebut terdiri dari 6 kelas. Kelas pertama adalah 29 sampai 40 dengan frekuensi 5, frekuensi kumulatif 5. Nilai tengah yang diperoleh dari 29 tambah 40 dibagi 2, maka diperoleh nilai 34,5. Dan kemudian nilai tengah dikali frekuensi, yaitu 34,5 dikali 5, maka diperoleh 172,5. Begitu juga dengan kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, maka ditemukan total frekuensi 32, total frekuensi kumulatif juga 32, dan total dari XI dikali FI adalah 2112. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dicari min atau X bar dengan rumus sigma SI dikali frekuensi per N. 112 dibagi 32, maka diperoleh min adalah 66. Kemudian kita mencari median, letak kelas median dengan rumus sigma F dibagi 2, di mana sigma F adalah 32, dibagi 2 sama dengan 16. Untuk mencari median, digunakan rumus TB dikali setengah N dikurang FK per FI dikali P, di mana tepi bawah bernilai 64,5 ditambah 32 per 2 kurang 16 bagi 2 dikali 12, maka diperoleh hasil 64,5 ditambah 1,92, maka mediannya adalah 66,42. Modus dari tabel tersebut adalah 60. Setelah itu, kita mencari nilai XI dikurang X bar kuadrat, yaitu 34 dikali 34,5 dikali, di mana X barnya adalah
60, maka diperoleh 34,5 dikurang 60 kuadrat dikuadratkan, maka diperoleh 992,25. Begitu juga dengan kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu kita mencari frekuensi dikali hasil dari XI dikurang X bar kuadrat, yaitu frekuensinya 5 dikali 992,25, maka diperoleh hasil 4.961,25. Begitu juga dicari dengan kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Maka diperoleh total dari XI dikurang X bar kuadrat, perkalian dari F dikali XI kurang XI kuadrat sama dengan 11.448. Ragam atau X kuadrat. X kuadrat bisa dirumuskan dengan 1/n dikali sigma n sampai I dikali F kali XI dikurang X kuadrat. Kita substitusikan nilainya 1 dibagi 32 kali 5 dikali 34,5 kurang 66 kuadrat ditambah 2 dikali 46,5 kurang 66 kuadrat ditambah 8 dikali 58,5 dikurang 66 kuadrat ditambah 6 dikali 70,5 kurang 66 kuadrat ditambah 7 kali 82,5 kurang 66 kuadrat ditambah 4 dikali 94,5 kurang 66 kuadrat. Maka diperoleh 1/32 dikali 11.448. Hasilnya adalah 357,75. Setelah kita peroleh hasil dari ragam, maka kita cari nilai dari standar deviasi. Standar deviasi sigma FI dikali XI kurang X bar kuadrat per N. Maka kita masukkan ke rumus, akar dari 11.448 dibagi 32 sama dengan akar dari 357,75 adalah 18,9. Setelah kita peroleh, maka berikut tabel kategori dari penguasaan siswa terhadap materi past tense. Skor bagi siswa yang mendapat skor 80 sampai 100, kategorinya adalah very good dengan frekuensi 11 siswa, persentase 34%. Siswa yang memperoleh skor 70 sampai 79, kategori very good, kategori good, frekuensi 6, persentase 19%. Bagi siswa yang memperoleh 60 sampai 69, kategorinya adalah satisfactory, frekuensinya 8 orang siswa dan persentasenya 25%. Bagi siswa yang memperoleh 40 sampai 59, kategorinya adalah less than factory, frekuensinya 5 dan persentasenya 16%. Dan siswa yang memperoleh nilai dari 0 sampai 39, kategorinya adalah very less than factory, frekuensinya 2 dan persentasenya 6%. Demikianlah dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kristina. Untuk uji normalitas dari past tense akan dijelaskan oleh Najli. Kepada Najli dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap normalitas. Berikut adalah tabel frekuensi yang dimana memiliki 6 kelas, panjang kelas 12 dan tepi bawah 28,5 yang berasal dari 29 kurang 0,5. Tepi atas 40,5 yang berasal dari 40 tambah 0,5.
Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, mencari nilai Z menggunakan tepi bawah. Untuk mencari nilai Z, rumus digunakan dengan rumus Z sama dengan tepi bawah dikurang min atau X bar per standar deviasi. Z1 sama dengan 28,5 dikurang 66 per 18,91 sama dengan negatif 1,98. Z2 40,5 dikurang 66 per 18,91. Z3 sama dengan 52,5 dikurang 66 per 18,91 sama dengan negatif 0,71. Z4 64,5 dikurang 66 per 18,91 sama dengan 0,07. Z5 76,5 dikurang 66 per 18,91 sama dengan 0,55. Z6 88,5 dikurang 66 per 18,91 sama dengan 1,18. Setelah itu, mencari nilai Z menggunakan tepi atas dengan rumus Z sama dengan tepi atas dikurang X bar per S atau standar deviasi. Di mana Z1 40,5 dikurang 66 per 18,91 sama dengan min 1,34. Z2 52,5 kurang 66 per 18,91 sama dengan min 0,71. Z3 64,5 dikurang 66 per 18,91 sama dengan 0,07. Z4 sama dengan 76,5 kurang 66 per 18,91 sama dengan 0,55. Z5 88,5 dikurang 66 per 18,91 sama dengan 1,18. Z6 sama dengan 100,5 dikurang 66 per 18,91 sama dengan 1,82. Setelah mendapatkan nilai Z menggunakan tepi bawah dan tepi atas, maka selanjutnya menentukan luas 0Z tepi bawah dan tepi atas dengan tabel Z. Seperti nomor 1, minus nilai Z minus 1,98. Berdasarkan tabel di atas, nilai luas 0Z tepi bawah yaitu 0,4761. Dan Z tepi atas minus 1,34. Berdasarkan tabel di atas, nilainya adalah 0,4099. Begitu juga seterusnya sampai kelas ke-6. Setelah mencari tabel Z, kita akan mencari selisih luas 0Z dengan rumus L 0Z tepi bawah dikurang L 0Z tepi atas. Nomor 1, L 0Z tepi bawah 1 dikurang L 0Z tepi bawah 1 sama dengan 0,4761 dikurang 0,4099 sama dengan 0662. Nomor 2, L 0Z tepi bawah 2 dikurang L 0Z tepi atas 2 sama dengan 0,4099 dikurang 0,2611 sama dengan 0,1488. Begitu juga seterusnya sampai ke-6. Setelah itu mencari luas EI.
yang dimana EI sama dengan selisih L0Z dikali banyak data. EI sama dengan 0,0662 dikali 32 sama dengan 2,11. EI2 sama dengan 0,1488 dikali 32 sama dengan 4,76. EI3 sama dengan 0,2332 dikali 32 sama dengan 7,46. EI4 sama dengan 0,2367 kali 32 sama dengan 7,57. EI5 sama dengan 0,1722 dikali 32 sama dengan 5,51. EI6 sama dengan 0,0846 kali 32 sama dengan 2,70. Setelah itu kita akan mencari nilai uji normalitas X gitu dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma KI sama dengan 1 OI kurang EI kuadrat per EI. X kuadrat sama dengan 5 dikurang 2.211 kuadrat per 211 ditambah 2 kurang 4,76 kuadrat per 4,76 ditambah 8 dikurang 7,46 kuadrat per 7,46 ditambah 6 kurang 7,57 kuadrat per 7,57 ditambah 7 kurang 5,51 kuadrat per 5,51 ditambah 4 kurang 2,70 kuadrat per 2,70 sama dengan 8,3521 per 2.211 ditambah minus 7.617 per 4,76 ditambah 0,2916 per 7,46 ditambah min 2,449 per 7,57 ditambah 2,201 per 5,51 ditambah 1,69 per 2,70. Dapatlah hasilnya yaitu 3,96 ditambah 1,60 tambah 0,04 tambah 0,33 tambah 0,40 tambah 0,63 sama dengan 6,97. Setelah mencari nilai X itu, yaitu kita mencari nilai X tabel. X kuadrat tabel sama dengan 12 kurang 1, yang dimana 12 itu adalah panjang kelas, sama dengan 11 dengan alfa 0,05, maka diketahui X kuadrat tabel sama dengan 19,7. Maka dapat disimpulkan bahwa X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel atau 6,97 lebih kecil dari 19,7. Maka H0 diterima. Jadi data variabel X adalah berdistribusi normal. Terima kasih. Baik, terima kasih Nazli. Sekarang saya akan menjelaskan skor siswa pada hasil teks recount text atau variabel Y. Berikut adalah hasil tes dari recount text siswa. Scroll down. Setelah mengetahui nilai tersebut, kemudian kita dapat menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah. Nilai tertingginya adalah 100 dan nilai terendahnya adalah 200. Dan maksud saya 20. Kemudian kita akan menentukan jangkauannya atau R dengan mengurangkan nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil atau 100 kurang 20 sama dengan
80. Kemudian dari situ kita akan menentukan banyak kelas atau K dengan rumus 1 tambah 3,3 log N. Di mana 3,3 log N di sini adalah 32, dan di mana hasilnya sama dengan 4,96. Ditambah 1 menjadi 5,96, kemudian dibulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelasnya adalah 6. Untuk panjang kelasnya dapat digunakan rumus R per K, atau jangkauan per banyak kelas, sama dengan 80 per 6, jadi panjang kelasnya sama dengan 13. Dari situ akan dilakukan tabel distribusi frekuensi. Nah, berdasarkan panjang kelas sebanyak 13 dan banyak kelas yang sebanyak 6, ditentukan distribusi frekuensi sebagai berikut. Yang pertama 23 sampai 35, 36 sampai 48, 49 sampai 61, 62 sampai 74, 75 sampai 87, 88 sampai 100. Di mana frekuensi 23 sampai 35 yaitu 1, 36 sampai 48 2, dan begitu juga seterusnya sampai interval ke-6. Nilai tengahnya dari 23 sampai 35 scroll up, please. Nilai tengah 23 sampai 35 digunakan dengan cara 23 tambah 35 bagi 2, sehingga didapat nilai tengahnya atau YE sama dengan 29. Kemudian untuk mencari YI dikali FI, yaitu dilakukan perkalian terhadap nilai tengah. Seperti contohnya pada interval 23 sampai 35, YI-nya 29. Kemudian dikali frekuensinya itu 1, jadi hasilnya YI dikali FI sama dengan 29. Begitu juga dilakukan untuk interval setiap banyak kelas lainnya, setiap panjang kelas lainnya. Dan didapatkan total yaitu 2306. Kemudian setelah itu akan ditentukan min dari konteks dari tabel distribusi tersebut dengan rumus sigma YI atau XI dikali FI per N sama dengan 2306 dibagi 32 sama dengan 72,06. Untuk mencari median, pertama dilakukan pencarian letak kelas median dengan melakukan pembagian, yaitu sigma F per 2 sama dengan 32 per 16 sama dengan 16. Kemudian dapat digunakan rumus sebagai berikut, tepi bawah ditambah setengah N per FK per FI dikali P atau panjang kelas. Nah, dari letak kelas median tadi dapat ditentukan bahwa tepi bawahnya adalah 61,5. Kemudian ditambah 32 per 2 dikurang 16 per 2 dikali kali 13. Sehingga dapatkan hasilnya 61,5 tambah 13 sama dengan 74,5. Modus dari tes rekonteks ini adalah 80. Kemudian untuk mencari ragam dan simpangan standar deviasinya, dapat dilakukan rumus sebagai berikut yang dilakukan pada tabel distribusi frekuensi sebelumnya, itu dengan mengurangkan nilai tengah dikurang min kuadrat. Seperti contoh pada interval yang pertama 23 sampai 35, yaitu 29 dikurang 72,06 kuadrat didapatkan hasil 1854,16. Kemudian setelah itu dilakukan pengalian terhadap frekuensi, di mana kita dapat mengetahui rumusnya F dalam kurung YI dikurang min kuadrat, sehingga didapatkan hasilnya
1854,16. Hasilnya tetap sama karena frekuensinya 1. Begitu juga untuk interval yang lainnya. Sehingga dari seluruh interval didapatkan sigma atau total sebanyak 10.287,76. Scroll down. Setelah itu kita dapat menentukan ragam dan standar deviasinya. Untuk menentukan ragam dapat digunakan rumus seperti yang tadi pada past tense. S kuadrat sama dengan 1/n sigma F dikali YI dikurang min kuadrat. S kuadrat sama dengan 1/32 dikali 1 dalam kurung 29 kurang 72,06 kuadrat ditambah 2 dikali 42 dikurang 72,06 kuadrat ditambah 7 dikali 55 dikurang 72,06 kuadrat ditambah 6 dikali 68 dikurang 72,06 kuadrat tambah 8 dikali 81 kurang 72,06 kuadrat tambah 8 dikali 94 kurang 72,06 kuadrat. Sehingga dapatkan hasil 1/32 dikali 10.287,76 sama dengan 321,492. Nah, untuk standar deviasinya yaitu akar dari FI akar sigma dari FI dikali XI dikurang min kuadrat per N, di mana N-nya sama 32 dan FI dalam kurung XI dikurang min kuadrat sama dengan 10.287,76. Sehingga didapatkan hasil 321,429 yang dimana kemudian diakarkan sehingga dapatkan hasil 17,93. Setelah itu, dapat dilakukan pengkategorian terhadap nilai yang didapatkan oleh siswa. Yaitu kategorinya terdapat sebanyak 5 kategori. Yang pertama, 80-100 dengan kategori very good. Frekuensi siswanya yaitu 16, presentasinya 50%. Yang kedua, 70-79 kategori good. Frekuensi 7, presentasi 22%. Yang ketiga, 60-69 kategori satisfactory, frekuensi 2, presentasi 6. Yang keempat, 40-59 kategori less than satisfactory, frekuensinya 6, presentasinya 19%. Dan yang terakhir, 0-39 kategori very less than satisfactory, frekuensi 1, presentasi 3%. Selanjutnya, untuk uji normalitas untuk recount text akan dijelaskan oleh Siti Nurhaliza Lubis. Kepada Siti, persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap uji normalitas seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang dimana tabel ini berisi interval nilai siswa 23 sampai 35, panjang kelas 13 F frekuensi 1 tapi bawah berasal dari 23 dikurang 0,5 dan tepi atas 35,5 yang berasal dari 35 tambah 0,5. Begitu juga sampai kelas ke-6. Selanjutnya mencari nilai Z menggunakan tepi bawah dengan rumus Z tepi bawah kurang X bar per S. Z1 sama dengan 22,5 kurang 72,06 per 17,93 sama dengan min 2,76. Z2 30,5 72,6 per 17,93.
sama dengan min 2,03. Z3 sama dengan 48,5 kurang 72,6 per 17,93 sama dengan min 1,31. Z4 61,5 kurang 72,06 per 17,93 sama dengan min 0,58. Z5 74,5 kurang 72,06 per 17,93 sama dengan 0,13. Z6 87,5 kurang 72,06 per 17,93 sama dengan 0,86. Mencari nilai Z menggunakan tepi atas dengan rumus Z tepi atas kurang X bar per S. Z1 35,5 kurang 72,06 per 17,93 sama dengan min 2,03. Z2 48,5 kurang 72,6 per 17,93 sama dengan min 1,31. Z3 61,5 kurang 72,06 per 17 kurang 0,93 sama dengan min 0,58. Z4 74,5 kurang 72,06 per 17,93 sama dengan 0,13. Z5 87,5 kurang 72,6 per 17,93 sama dengan 0,86. Z6 100 dikurang 5 kurang 66 per 18,91 sama dengan 1,58. Setelah mendapatkan nilai Z menggunakan tepi bawah dan tepi atas, maka selanjutnya menentukan luas 0Z, tepi bawah dan tepi atas dengan tabel Z seperti yang di atas. Z min 2,76 berdasarkan tabel Z di atas. Nilai luas 0Z tepi bawah 0,4971, begitu nilai Z 2 min 2,03 di atas tabel berdasarkan tabel Z di atas. Nilai luas tepi bawah 0,4788, Z3 min 1,31. Tabel Z di atas nilai luas 0Z tepi bawah 0,4049, Z4 min 0,58 dengan luas 0Z tepi bawah 0,2190, Z5 0,13 luas 0Z tepi bawah 0,0517, Z6 0,86 luas 0Z tepi bawah 0,3051. Begitu juga dengan nilai luas 0Z tepi atas. Setelah itu mencari selisih luas 0Z dengan rumus L 0Z tepi bawah kurang L 0Z tepi atas. 1. Nilai luas 0Z tepi bawah 1 dikurang luas 0Z tepi atas 1 sama dengan 0,4971 kurang 0,4788 sama dengan 0,0183. L 0Z tepi bawah 2, L 0Z tepi atas 2, 0,4788 kurang 0,4049 sama dengan 0,0739. L 0Z tepi bawah 3, L 0Z tepi atas 3, 0,4049 kurang 0,2190 sama dengan 0,1859. L 0Z tepi bawah 4 kurang L 0Z tepi atas 4 sama dengan 0,2190 kurang 0,0517 sama dengan 0,1673. L 0Z tepi bawah 5, L 0Z dikurang L 0Z tepi atas 5
0,0517 dikurang 0,3051 sama dengan 0,2534. L0 Z tepi bawah 6 kurang L0 Z tepi bawah tepi atas 6 sama dengan 0,3051 kurang 0,4429 sama dengan 0,1378. Mencari selisih luas EI dengan rumus EI sama dengan hasil selisih L0 ZX banyak data, EI1 sama dengan 0,0183 kali 32 sama dengan 0,58, EI2 0,0739 kali 32 sama dengan 2,36, EI3 0,1859 kali 32 sama dengan 5,994, EI4 0,1673 kali 32 sama dengan 5,33, EI5 0,2534 kali 32 sama dengan 8,10, E6 0,1378 kali 32 sama dengan 4,40. Selanjutnya, mencari nilai uji normalitas X hitung dengan rumus X kuadrat sigma KI sama dengan 1 OI kurang EI kuadrat per EI. X kuadrat sama dengan 1 dikurang 0,58 kuadrat per 0,58 ditambah 2 dikurang 2,36 kuadrat per 2,36 ditambah 7 kurang 5,94 kuadrat per 5,94 tambah 6 kurang 5,33 kuadrat per 5,33 tambah 8 kurang 8,10 kuadrat 2 kuadrat per 8 per 10 ditambah 8 kurang 4,40 kuadrat per 4,40 sama dengan 0,1764 per 0,58 tambah 0,1296 per 2,36 tambah 1,1236 per 5,94 ditambah 0,4489 per 5,33 tambah 0,01 per 8,10 ditambah 12,96 per 4,40 dengan hasil sama dengan 0,30 ditambah 0,5 tambah 0,18 tambah 0,84 tambah 0,001 tambah 2,94 sama dengan 4,31. Selanjutnya mencari nilai X tabel. X kuadrat tabel 13 dikurang 1, yang dimana 13 itu panjang kelas sama dengan 12 dengan alfa 0,05, maka diketahui X kuadrat tabel sama dengan 21,02. Maka dapat disimpulkan bahwa X kalau dihitung lebih kecil X kuadrat tabel atau 4,31 lebih kecil 21,02, maka H0 diterima jadi data variabel Y berdistribusi normal. Untuk uji linearitas dari kedua data, yaitu variabel X, past tense, dan variabel Y, recontext, akan dijelaskan oleh Vika. Kepada Vika dipersilakan. Berikut ini adalah tabel nilai dari siswa untuk past tense dan recontext, di mana past tense sama dengan X dan recontext sama dengan Y. Di mana tabel ini nantinya akan digunakan untuk mendapatkan nilai dari uji normalitas. H0, tidak ada hubungan linear antara penguasaan past tense dengan pemahaman membaca recontext. H1, ada hubungan linear antara penguasaan past tense dengan pemahaman membaca recontext. Pada tabel, X adalah 40, Y 70, X kuadrat 1600, Y kuadrat 4900, X kali Y 2800. Total X sama dengan 2110, total Y sama dengan 2280, total X kuadrat 148.900, total Y kuadrat sama dengan 173.600,
Total X kali Y sama dengan 156.800. Konstanta A sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma Y dikali sigma XY per atau bagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A 2280 dikali 148.900 dikurang 2110 dikali 156.800 dibagi 32.148.900 dikurang 2.110 kuadrat sama dengan 339.492.000 dikurang 330.848.000 dibagi 4.764.800 dikurang 4.452.100 sama dengan 8.644.000 dibagi 312.700 dan hasilnya adalah 27,64. Konstanta B N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B 32 dikali 156.800 dikurang 2.110 dikali 2.280 dibagi 32.148.900 dikurang 2.110 kuadrat sama dengan 5.017.600 dikurang 4.810.800 dibagi 4.764.800 dikurang 4.452.100 sama dengan 206.800 per atau bagi 312.700 yang hasilnya adalah 0,66. Persamaan garis regresi linear atau Y sama dengan 27,64 ditambah 0,66X. Besarnya keberartian persamaan regresi, jumlah kuadrat total atau T, JK, T, sigma Y kuadrat sama dengan 173.600, jumlah kuadrat regresi atau A, JKA, sigma Y kuadrat per N sama dengan 2.280 kuadrat per 32 sama dengan 162.450, jumlah kuadrat regresi atau JK rek A, B per A, JK rek A, B per A sama dengan B, sigma XY sama dengan sigma X dikali sigma Y per N sama dengan 0,66 105 dikali 156.800 dikurang 2.110 dikali 2.280 per 32 sama dengan 0,66 dikali 156.800 dikurang 150.337 sama dengan 0,66 dikali 6.462,5 sama dengan 4.265,25. Jumlah kuadrat sisa JKS sama dengan 173.600 dikurang 162.450 dikurang 4.265,2 sama dengan 4.884,75. Rata-rata jumlah kuadrat regresi atau RJK rek A sama dengan JKRA sama dengan 162.450. Rata-rata jumlah kuadrat regresi RJK rek B per A, RJK rek B per A sama dengan JK rek B per A
sama dengan 4.265,25. Rata-rata jumlah kuadrat residu atau Rejekares sama dengan JK kali S per N kurang 2 sama dengan 6.884,75 per atau dibagi 32 kurang 2 sama dengan 229,49. Menghitung nilai F hitung sama dengan RJ karek per dibagi RJ karet sama dengan 4.265,25 per 229 dibagi 229,49 sama dengan 18,58. Berikut menghitung nilai F tabel. Taraf signifikan sama dengan 0,05. Derajat kebebasan B per A 1 pembilang. Derajat kebebasan N dikurang 2 sama dengan 32 kurang 2 sama dengan 30. Atau penyebut F tabel 4 F tabelnya yaitu 4,17. Kesimpulan F hitung sama dengan 18,58, F tabel sama dengan 4,17, F hitung lebih besar F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan linear antara penguasaan past tense dengan pemahaman membaca konteks. Terima kasih untuk Vika. Selanjutnya untuk uji korelasi dari kedua variabel akan dijelaskan oleh Raimundo. Kepada Raimundo, silakan. Uji korelasi. H0, tidak ada hubungan antara penguasaan past tense dengan pemahaman membaca konteks. H1, ada hubungan antara penguasaan past tense dengan pemahaman membaca konteks. Sama seperti tabel pada uji linearitas sebelumnya, dapatkan total X 2110, total Y 2280, total X kuadrat 148.900, total Y kuadrat 173.600, total X, Y 156.800, korelasi produk momen atau RXY, RXY sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Sama dengan 156.800 per akar 148.900 dikali 173.600 sama dengan 156.800 per akar 25.849.040.000 sama dengan 156.800 per 160.776,36 sama dengan 0,97. R tabel dengan jumlah data 32 dengan taraf signifikan 0,0,5 ditemukan hasil 0,349. R hitung lebih besar
Airtable, berarti ada hubungan antara penguasaan past tense dengan pemahaman bahasa rekonteks. Uji signifikasi korelasi dengan rumus uji T. Tidak ada signifikasi antara penguasaan past tense dengan pemahaman membaca rekonteks. H1, ada signifikasi antara penguasaan past tense dengan pemahaman membaca rekonteks. Dihitung sama dengan 5,48 per 0,24 sama dengan 22,83. Taraf signifikasi sama dengan 5% atau 0,50. T-tabel sama dengan 2,04227. Tabel hitung lebih besar tabel T-tabel atau 22,83 lebih besar 2,04227, maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara penguasaan past tense terhadap pemahaman bahasa rekonteks. Tabel interpretasi nilai R. Untuk menentukan tabel interpretasi nilai R, digunakan tabel interpretasi dari Sugiono. Interval koefisien 0,00 sampai 0,19, tingkat hubungan sangat rendah 0,20 sampai 0,399, tingkat hubungan terendah 0,40 sampai 0,599, tingkat hubungan sedang 0,60 sampai 0,799, tingkat hubungan kuat 0,80 sampai 1,00, tingkat hubungan sangat kuat. Koefisiensi determinisasi sama dengan 0,94 dikali 100% sama dengan 94%. Artinya, penguasaan past tense terhadap kemampuan membaca rekonteks sebesar 94%, dan sisanya ditentukan oleh variabel lainnya. Baik, sekianlah hasil presentasi kami mengenai correlation between past tense mastery and students' comprehension recontext at SMP Metodis 8 Medan, yang dimana dapat diketahui bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang sangat kuat yang dapat dilihat dari hasil interpretasinya yang sebanyak 94% dan juga hasil uji korelasi yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.